Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Aduh, beberapa hari ini mungkin ada yang cari dan bertanya, Pastor Salim di mana? Ya, saya ingin katakan memang Tuhan izinkan saya beristirahat beberapa hari ini. Wow, apa maksudnya? Nah, saya mau cerita kesaksian yang luar biasa, saudara. Tanggal 30 bulan April, ya, hari Kamis yang kemarin, Tuhan izinkan saya untuk melayani satu jiwa, di mana jiwa ini ayahnya meninggal dan tidak seorang pun gembalanya yang bisa datang dalam sebuah ibadah pemakaman gitu. Ini mengerikan sekali, saudara. Dan teman saya datang malam tanggal 29 minta untuk bisa nggak Pastor Salim melayani, dan saya bisa bayangkan ini orang ini udah terpuruk duka cita luar biasa. Dan saat ayahnya terakhir kali harus diadakan ibadah pemakaman, tidak seorang pun hamba Tuhan yang mau untuk datang dan melayani. Betapa tambah berduka sekali. Dan saya bilang, oke, saya melayani. Nah, singkat cerita, tanggal 30 pagi jam 9 kami pergi melayani pemakaman sampai di kuburan siang hari. Dan saat itu udara sangat panas sekali, dan kami dalam satu rombongan dari tempat rumah duka ke pemakaman itu dengan satu rombongan orang yang dari Jakarta, saudara, keluarga yang dari Jakarta, keluarga berduka yang dari Jakarta gitu. Dan ada beberapa orang di dalam itu yang kami tahu ada mereka yang kurang enak badan gitu ya. Dan akhirnya sudah selesai acara semua, pulang kami ke rumah, saudara. Dan malamnya kami dikirimkan juga ada paket makanan. Dan di sini mulanya, karena rupanya makanan itu tidak steril, saudara. Ada bakteri di makanan itu. Makanannya sangat kelihatannya enak sekali, tetapi tidak sehat gitu. Dan saat makan makanan itu, malamnya perutnya saya diputar-putar sampai besok rupanya hal yang lebih parah terjadi. Panas saya 39 derajat, saudara, suhunya. Dan 39 koma, saudara. Dan waktu suami saya chat itu, ya tentu sebagai seorang suami dia khawatir, dan dia berkata, apalagi ini dalam zaman COVID ya, wah, zaman ini ada COVID dan segala macam karena panasnya. Tapi gejala-gejala yang lain tidak ada, hanya panas gitu. Tapi saya mengeluh, perut saya sangat sakit gitu. Dan di rumah memang kami punya P3K, ada kotak P3K. Suami saya cari obat panas, obat demam, dan ada Sunmol, beliau kasihkan sama saya. 39 itu sampai malam masih bertahan di suhu yang panas itu 39. Dan malam itu beliau berpikir untuk membawa saya ke rumah sakit untuk cek karena memang sudah sangat panas. Tetapi di hatinya sangat ada rasa tenang sekali untuk bawa tenang, berdoa, menyembah Tuhan. Lalu saya berpikir, ya kalau saya bawa ke rumah sakit juga nanti ditanganinya yang salah itu bisa parah gitu, apalagi dalam keadaan seperti ini. Dan akhirnya sampai saya berdoa dan menyembah Tuhan, dan saya bisa tidur dengan tenang malam itu. Besok paginya terjadi mujizat, panasnya turun 37 sekian, dan saya dikasihkan hikmat untuk telepon dokter kami dan konsultasi dan segala macam. Dan dokter bilang, oh it's okay, itu berarti mungkin pencernaannya yang kena karena ada bakteri gitu. Dan itu membuat saya diare, saudara, diare dari hari Kamis malam sampai Jumat, terus diare terus sampai, dan diare itu bikin saya sampai lemas, saudara. Setiap 5 menit itu 5 menit dan itu, wah, itu mengerikan sekali. Dan sama-sama berangkat dengan dokter, dan dokter kasih obat ada 3 macam untuk harus diselesaikan, diminumkan. Hari Jumat, betul, puji Tuhan, saya sudah mulai berkurang, dan Tuhan kasih hikmat sama saya bikin teh jahe, saudara. Dan di situ saat saya minum itu memang betul diarenya berkurang, dan tentu makan makanan yang steril. Nah, sama saya berpikir, oke, makan makanannya seperti apa, dan beliau rekomend, oke, Hokka bento aja karena tempatnya steril dan segala macam. Dan betul, waktu diantar sama Grab ini dikasih bungkus yang sangat ketat, steril, berapa kali plastik dan segala macam. Dan betul, saya makan beef, dan dari situ saya mulai pulih karena bisa makan nasi, saudara, dan minum obat secara teratur. Dan puji Tuhan, hari Sabtu itu bayangkan, saudara, dari Kamis, Jumat, dan Sabtu ya, suhu badan saya mulai 37
7 normal 000, dan saya akhirnya tidur, dan malam itu saya rasa saya tidur istirahat, tetapi ada satu peperangan yang terjadi dalam tidur saya, dan itu bikin saya seperti antara sadar dan tidak sadar. Peperangannya apa? Saya melihat iblis datang dan mulai seperti memporak-porandakan segala sesuatu dan mengelola masa lalu saya dan menuding itu, dan Tuhan ingatkan kepada saya waktu dia berpuasa 40 hari dan iblis membawa dia untuk dicobai. Jika kau anak Allah, buang dirimu, nanti malaikat akan menantangmu. Jika kau anak Allah, buatlah roti ini, obatin menjadi roti. Jika kau anak Allah, menyembahlah kepada aku, maka isi dunia ini akan kuberikan. Dan Tuhan membalas iblis dengan perkataan firman, ada tertulis. Dan waktu saya diserang seperti itu, Tuhan akan saya lakukan itu. Dan dalam peperangan roh saya terbakar dengan luar biasa. Saya perkatakan, ada tertulis, Tuhan berkata seperti ini. Dan Tuhan kasih video yang luar biasa kepada saya, video di mana Tuhan sudah mati bagi saya, bangkit bagi saya, naik ke surga, berikan tempat buat saya. Dan Tuhan bilang, itulah aku melakukannya kepadamu. Dan saya sampaikan buat iblis bahwa kau tidak bisa berkuasa atas aku. Dan saat itu saya ditarik, tangan saya langsung bergerak menarik perut saya cabut setiap ikatan rasa sakit, diare, apapun yang membuat tubuh saya lemas. Saya tarik dan saya katakan, keluar iblis, kamu nggak punya tempat di sini, karena tubuh ini baik Allah, di mana roh Allah berdiam di sini. Kau tidak bisa berkuasa atas tubuh ini. Dan singkat cerita buat saudara, saya peperangan dan saya menang, dan saya memuji menyembah Tuhan. Dan saat itu saya merasakan seperti Tuhan kasih saya loh, firman lohnya ke dalam tubuh saya, seperti Tuhan kasih firman Tuhan 10 hukum Taurat kepada Musa, ya, seperti Tuhan kasih saya firman Tuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan firman itu menguatkan saya. Dan Tuhan berkata, isilah bejana tabung rohmu lebih dahsyat lagi, karena aku memakai engkau. Dan Tuhan suruh saya mencatat semua. Saudara, selama saya tidur itu peperangan roh luar biasa untuk Tuhan menyatakan kuasanya, dan saya melihat roh saya kembali kepada saya. Tubuh memang lemah, Alkitab katakan, tapi roh penurut. Atau kita tengah dalam roh Allah yang akan bangkit berperang menggantikan tubuh kita yang lemah. Dan itu yang terjadi, saya rasakan, saudara. Dan akhirnya bangun pagi saya dengan semangat sekali, saya bilang sama ada yang membantu rumah, saya mau mandi, tolong masakkan air panas. Dan sudah, saudara, air panas disiapkan segala macam. Dan saya bilang, kamu kok fresh sekali pagi ini. Saya langsung cerita kesaksian roh saya semalam saya dalam kemenangan yang dahsyat. Nah, saudara bisa bayangkan tubuh saya drop dan suhu badannya 39 itu karena dalam pemakaman itu satu mobil dengan orang-orang yang memang ada sakit, kurang sehat karena dari Jakarta. Dan saya rupanya dari hari Selasa dan Rabu malam itu kurang istirahat. 2 malam itu kurang istirahat karena ada beberapa proyek yang saya kerjakan. Karena di masa pandemik ini nggak ada kerjaan yang lain, jadi saya lagi menggarap beberapa hal, dan termasuk membuat buku saya yang berikutnya lagi. Dan itu membuat energi saya langsung juga drop, sehingga saya tidak bisa menahan saat ada kuman, ada bakteri. Saya tidak punya kekuatan untuk menahan itu, dan itu yang menyerbu saya, saudara. Dan akhirnya saya paham bahwa Tuhan izinkan saya harus beristirahat dan kemenangan terjadi. Dan itu yang saya bilang, bahwa saat roh saudara terus dengan Tuhan dan tubuh saya mengalami yang namanya drop, roh itu akan memerintah untuk berkarya, dan diberikan Tuhan kuasa untuk menyatakan kebesaran roh. Dan saya melihat bahwa perjalanan sakit itu Tuhan memberikan kemenangan. Hari Minggu saya peperangan di dalam roh, lalu minggu pertama biasanya di dalam gereja pelayanan kami mengadakan perjamuan di minggu pertama, sampai saya memberikan saya perjamuan kudus, lalu kemudian besok malamnya beliau berikan lagi, dan besok malamnya lagi beliau berikan lagi. Dan selama 3 hari beliau bilang, kita perjamuan kudus, bahwa Tuhan sudah mati buat kamu, kamu sehat, kamu diberkati oleh Tuhan, tubuh ini dikuduskan sebagai bait Allah. Dan saya aminkan, saya perkatakan, dan betul, really, saudara, saya sehat, saya diberkati dengan luar biasa. Dan yang Tuhan kasih hikmat dalam segala sesuatu adalah saat memang tubuh lemah, imun roh kita ini harus dibangkitkan. Imun roh ini yang perlu dikayakan.
karena imun roh ini yang adalah kekuatan untuk menangking dan menantang dan menghancurkan segala pekerjaan jahat melalui penyakit apapun yang akan dia singgahkan di tubuh ini. Dan waktu kita punya imun roh kuat, kita bisa menghalau semua penghalang itu dan kita bisa mengalami kemenangan yang besar. Dan hari Senin kemarin suhu badan saya 36 dan sampai hari ini tadi dicek lagi 36,4, sangat normal sekali. Dan cek dokter semua bersih, baik, sehat walafiat, bahkan lebih sehat daripada sebelumnya. Saya diberikan obat vitamin dan tentu makan yang steril, buah-buahan dan susu dan Milo itu semua seperti biasa dikonsumsikan lagi. Dan saya melihat bahwa roh Tuhan itu begitu sangat hebat. Iblis selalu bergerak di celah-celah yang kecil untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi waktu kita punya imun roh itu terus terjaga, ya saudara, saya percaya itu lebih kuat daripada imun daging kita. Karena imun roh terbukti waktu saya sakit, justru bukan imun daging saya yang membuat saya sembuh, tapi saya melihat justru dalam peperangan roh, saya mengambil penyakit, saya melepaskannya. Saya peperangan dalam roh saat iblis menuding saya dan memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Saya memperkatakan firman Allah dan dia mundur daripada saya. Itu kemenangan yang luar biasa. Imun roh harus dijaga. Waktu saudara kuat di dalam roh, kemenangan terjadi. Dan hari ini puji Tuhan saya sudah sangat sehat. Kemarin saya mau sebenarnya share hal ini, tapi ada banyak hal yang saya harus juga tetap saya kerjakan, sehingga hari ini baru saya buat video ini. Dan saya percaya saudara diberkati dan tetap berkarya buat Tuhan. Saat Tuhan izinkan istirahat di dalam imun roh, dan percaya kemenangan terjadi. Dan makan, minum, tetap ingat usahakan steril dalam segala hal. Jangan buka celah sedikit pun, karena saya melihat makan saya sedikit aja yang salah, iblis ambil kesempatan untuk membuat saya hancur saudara. Tetapi imun roh saya karena terjaga, saya bisa perang dia dan dia gak berkuasa atas tubuh saya. Puji Tuhan, dengan bantuan para dokter dan tentu keluarga saya yang ada dan beberapa teman-teman yang telepon menanyakan keadaan saya, keluarga saya yang menanyakan keadaan saya juga percaya itu memberikan saya kekuatan yang baru, semangat yang baru. Dan hari ini semua kita mari berkarya lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kesaksian saya. Tuhan maha ajaib dan dahsyat. Saya percaya kalau saya mengalami istirahat sedikit di dalam roh karena untuk melihat kemuliaan Tuhan nyata, saya percaya saudara juga akan mengalami kemuliaan Tuhan yang besar di lain pintu, di lain sisi. Saya percaya imun roh saudara yang mengalami kemenangan dalam segala situasi. Tuhan beserta saudara sampai datang kedua kali. Haleluya. God bless you. Amin.